Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas 3 saya tentang pengenalan teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rizky Kurniawan, NIM 562021-002, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini teman-teman apakah sudah mengetahui apa itu software? Software dalam bahasa Inggris, perangkat lunak atau piranti lunak. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi software yang pertama yaitu menyediakan fungsi-fungsi dasar komputer sehingga dapat dioperasikan. Yang kedua, mengolah hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah dari perintah software lain ke dalam bahasa mesin. Yang kelima, dapat mengidentifikasi program yang ada di komputer. Di sini teman-teman semua apakah sudah mengetahui contoh-contoh dari software? Yang pertama ada Google Chrome. Google Chrome itu fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Kalau Microsoft Office Word itu untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Kalau Microsoft Office PowerPoint untuk membuat presentasi, video, mengedit foto. Kalau Microsoft Office Excel untuk sama itu seperti Word, tetapi Excel memudahkan kita dalam penghitungan. Yang ketiga ada MP3, itu untuk memutar musik atau lagu. Yang keempat ada Raspberry Pi, untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. Yang kelima ada Corel Draw, untuk membuat, mengedit, dan membuat gambar. Yang keenam ada Java, untuk mencari aplikasi atau game. Selanjutnya di sini kita akan bahas driver. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu driver? Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain atau perangkat yang lain. Jadi, driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software umumnya. Ia adalah komponen penunjang yang bersifat khusus. Fungsi driver menjadi buku panduannya komputer agar bisa mengenali dan menjalankan hardware yang terpasang. Di sini teman-teman apakah sudah mengetahui apa saja contoh-contoh driver? Yang pertama ada driver pack solution. Cara kerja software ini langsung bisa kamu rasakan setelah kamu menginstal software. Begitu software selesai kamu install, software akan langsung menganalisa dan memberikan opsi terbaik mana driver yang dibutuhkan komputer kamu. Dengan kemampuan machine learning yang bisa menginstal driver secara otomatis, untuk menjadi alasannya software driver pack solution ini menjadi pilihan terbaik. Itu merupakan contoh gambar dari driver pack solution. Yang kedua, driver booster. Driver booster juga dibekali kemampuan untuk meningkatkan performa hardware, khususnya komputer, sehingga tak salah bila software yang bisa digunakan untuk install driver otomatis ini banyak menjadi pilihan para pencipta game, sebab software ini bisa melakukan tweaking untuk ukuran game, yang juga bisa uninstall driver lama dan menggantinya dengan yang baru. Itu merupakan gambar dari driver booster. Yang ketiga, driver Mac. Driver ini bisa digunakan untuk install driver secara otomatis tanpa perlu repot-repot satu persatu mencari driver yang tepat. Itu merupakan gambar dari driver Mac. Yang keempat, driver AC. Driver AC juga menjadi software untuk install driver secara otomatis. Uniknya, software ini bisa bekerja seperti sebuah antivirus, tapi di-scan adalah data driver yang perlu diupdate. Itu merupakan contoh dari driver AC. Selanjutnya di sini teman-teman semua apakah sudah mengetahui apa itu application? Aplikasi perangkat lunak dalam bahasa Inggris software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Fungsi dari application yang pertama, mempermudah pekerjaan. Yang kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, untuk mendapat pembaruan kabar. Yang keempat, media pertemanan atau komunikasi. Yang kelima, mempermudah kehidupan. Dampak dari aplikasi yang pertama, membawa virus. Yang kedua, mengumpulkan data pribadi. Yang ketiga, membuat ketagihan. Yang keempat, merusak mata. Contoh-contoh dari application yang pertama adalah Mozilla Firefox untuk masuk jaringan online atau internet. Yang kedua, Windows Media Player untuk memutar musik. Yang ketiga,
Adobe Photoshop untuk mengedit atau membuat gambar. Di sini teman-teman semua, apakah sudah mengetahui apa itu operating system? Sistem operasi atau operating system adalah salah satu software atau perangkat lunak yang tugasnya bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja hardware atau perangkat keras, serta menjaga software atau aplikasi di dalam sebuah sistem komputer. Fungsi dari operating system ada dua. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Menjalankan operasi dasar pada komputer, sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti monitor, CPU, hard disk, dan perangkat lainnya. Cara kerja operating system, user, application, operating system, hardware. Contoh operating system. Yang pertama ada Microsoft DOS. Microsoft DOS Operating System adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel. Yang kedua, ada Microsoft Windows, merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang ketiga, ada Linux, merupakan sistem operasi yang bertipe unik modular. Yang keempat, ada Unix, sistem operasi yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu. Yang kelima, ada macOS, sistem operasi GUI pertama besutan Apple Inc. Di sini teman-teman semua apakah sudah mengetahui apa itu utilities? Utilities adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menunjang kinerja komputer dan perangkat sistem operasi. Dengan perangkat lunak utility, pengguna komputer dapat melakukan perbaikan kinerja komputer sehingga komputer dapat bekerja dengan baik dan benar. Contoh dari utilities. Yang pertama ada disk defragment, program utilitas yang menata kembali file-file dan ruang-ruang kosong pada hard disk komputer. Yang kedua ada disk scanner, utilitas yang diinstal pada sistem komputer untuk membaca kesalahan dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Yang ketiga ada firewall, untuk mendeteksi dan melindungi komputer dari usaha komputer lain untuk masuk ke komputer tanpa izin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.